Nomor 1. Fungsi fx sama dengan 3 sin x ditambah 3 cos x didefinisikan pada interval 0 sampai 2pi. Mencapai nilai maksimum. Ya, masih sederhana ya. Maksimum atau minimum dicapai pada saat turunan pertamanya 0 ya. Jadi untuk fungsi itu gimana turunannya? 3 sin x. Turunan 3 cos x ya. 3 cos x turunan cos min ya. Min 3 sin x. Ini sama dengan 0. Kalau min 3 sin x-nya kita pindahkan ke kanan, jadi apa? 3 cos x sama dengan 3 sin x ya. Keluar. 3 cos x sama dengan 3 sin x, sama-sama kita bagi 3, maka cos x sama dengan sin x. Berapa x-nya? Bagi cos x aja ya. Jadi 1 sama dengan sin dibagi cos jadi tangen. Tangen x 1. Berarti x-nya berapa derajat? Berapa tangen yang 1? 45 derajat ya. Atau pi per 4. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika ada matriks A, B, C diketahui, lalu matriks AB-nya C dikali ini ya. Ditanya nilai X min 2Y dikurang 3Z tambah 3W kuadrat. Jadi sama aja kita cari nilai ini dulu ya. X, Y, Z, W. Enggak, gimana nih? Nah, ini kita buat persamaan kan. A kali B sama dengan C. Misalkan ini matriks M deh ya. Matriks M. Karena kita mau menghitung matriks M, jadi matriks C-nya pindah ya. Dari depan pindah ke depan. Jadi inverse ya. Jadi ini C inverse dikali A dikali B sama dengan M. Berarti matriks M-nya atau X, Y, Z, W ya. Ini X, Y, Z, W. C inverse. C inverse seperdeterminan. 0 kali 2, 0 dikurang 1. Ya. Dikurang 1 jadi min 1 ya. Dikali 2 sama 0 tukar 4. Lalu ini min 1-nya minusnya ya. Jadi 1 dibagi min 1 itu min 1 ya. Dikali semua matriks berarti lawannya ya. Min 2, ini min 1, 0 ya. Ya, kita tulis di sini C inverse-nya min 2, min 1, 0. Matriks A-nya min 2, 0, 1, min 1. Matriks C-nya, matriks B-nya ya. Min 1, min 2, min 1, 0. Yuk, tinggal dikaliin.
Baris 1 kolom 1. 4 dikurang 1. Jadi 3 ya. Baris 1 kolom 2. 0 ditambah 1. 1. Baris 2 kolom 1. 2 tambah 0. Baris 2 kolom 2. 0 tambah 0 ya. Dikali min 1 min 2. Min 1 0. Baris 1 kolom 1. Min 3. Ini tadi berapa ya? Min 2. 2. Oh, min 1 nih. Oke, baris 1 kolom 1. Min 3. Min 1. Jadi min 4 ya. 4. Lalu baris 1 kolom 2. Min 6. Baris 2 kolom 1. 0, min 2 ya. Baris 2 kolom 2. Min 4. Kayaknya ada yang salah nih. Ada yang salah. Min 2, min 1, min 1, 0. Ini A-nya min 2, 0, 1, min 1, min 1, min 2, min 1. Oh, min 1 salah ya. Ini harus 1 nih. Min 2, min 1 ya. Oke, berarti yang baris 2 ini salah nih, 0 ya. Ini harusnya 1 ya. Oke, baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2-nya. Ini min 3, min 4. Oke. Terus min 6 tambah 1, min 5. 0, min 1. Min 4 tambah 0, min 4. Jadi berapa nih? Jadi kok kayaknya dia salah ya angkanya. Sorry. Min 2, 0 A-nya. Min 2, 0, 1, min 1. Min 1, min 2, min 1, 1. Ini min 2, min 1, min 1, 0. Oke. Min 3, min 1, min 4. Oke. Min 6 tambah 1, min 5. 0, min 1. Min 2 ya. Min 2. Min 4. 0, min 4. Berarti yang ditanya X min 2Y min 3Z plus 3W kuadrat ya. X-nya min 4. Min 2 dikali Y jadi 10. Lalu min 3 kali Z. Min 3 kali 2, 6. Terus 3 kali W ya. Min 12. Ini dikuadratkan. Yang minnya min 16. Yang plusnya 16 ya. Min 16 tambah 16, 0. Dikuadratkan jadi 0 ya. Oke, jawabannya yang A. Ada yang kurang jelas? Belum? Kok gini nih? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika X di antara Pi per 2 dan 3Pi per 2, ya, berarti antara 90 dan 270 ya. Memenuhi persamaan ini, ya. Memenuhi persamaan ini sama 8 cos X. Maka nilai sin X-nya. Oke, gimana ngerjainnya?
Kita kali silang ya. Samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya. Ini jadi cos X dikali 1 plus sin X ya. 1 plus sin X dikali 1 min sin X dikuadratkan ya. Ingat, A plus B kali A min B jadi A kuadrat min B kuadrat ya. A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang 1 min sin X dikali 1 plus sin X jadi 1 min sin kuadrat X ya. Yang ini dikali silang jadi cos X dikali 2 cos X. Jadi 2 cos kuadrat X ya. Sama dengan 8 cos X. Nah, 1 min sin kuadrat X jadi cos kuadrat X ya. Nah, ini jadi cos kuadrat X. Ditambahkan 2 cos X, jadi 3 cos kuadrat X ya. Dibagi cos X kali 1 plus sin X. Yang sebelah kanan 8 cos X. Yang atas sama-sama kita bagi cos X ya. Ini dibagi cos X, ini kuadratnya jadi tinggal cos X. Lalu atas sama bawah sama-sama kita bagi cos X juga. Jadi yang di atas tinggal 3 ya. 1 plus sin X-nya kita naikkan ke seberang, ya. Kita naikkan ke atas, 8-nya kita turunkan ke bawah, ya. Jadi 1 plus sin X sama dengan 3/8. Yang ditanya sin X. Berarti sin X sama dengan 3/8 dikurang 1, ya. 1 itu bisa 8/8 kita ubah. Jadi nilainya min 3 kurang 8, min 5/8. Yang B, ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, Safira, gimana kabarnya Safira? Baik, Pak. Oke, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 2 buah deret A dan B sampai suku ke N sebagai berikut ya. Di bawah ini yang benar untuk B min A, ya B dikurang A, berarti yang bawah dikurangi atas ya. Yang bawah kita kurangi atas. B dikurang A. 1 kurang 1, 0 ya. 4 kurang 3, 1. 7 kurang 5, 2. Dan seterusnya. 3N dikurang 2N, jadi N. Min 2 dikurang 1, jadi min 1. Ya. Nah, berarti suku ke N-nya, suku pertama 0, suku kedua 1, suku ketiga 2. Berarti suku ke N yang ini nih, suku ke N-nya N dikurang 1 ya. Oke, di pilihan jawaban itu kan S ya, jumlah N suku. Jumlah N suku, ingat barisan aritmetika, Sn sama dengan N per 2. Kalau suku pertama dan suku terakhir diketahui, kita bisa pakai A ditambah UN ya. Oke, kalau kita masukin N per 2, A-nya kan 0 ya. Suku terakhir itu tadi N-1 kan. Ditambah N-1. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi suku ke N, Sn adalah N per 2 dikali N-1. Kita cek jawaban yang 1. S12. Berarti 12 dibagi 2 ya. 6 dikali 12 kurang 1. 11. 6 kali 11, 66. Ya, berarti 1 benar ya. 3 udah pasti benar. Kita cek 2. S13. N per 2. 13 dibagi 2 dikali 13 kurang 1 ya. Kali 12. 12 bagi 2, 6. 6 kali 13, 78. Berarti yang 2 salah ya. 2 salah, pasti 4 juga salah. Jadi jawaban yang B ya, 1 dan 3. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak.
Pi, gimana kabar Pi? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Lanjut kita. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Diketahui jumlah 50 suku pertama dari deret aritmetika adalah 200. Berarti jumlah 50 suku pertamanya 200 ya. S50 itu 200. Dan jumlah 50 suku berikutnya adalah 2.900. Ini jumlah suku 50 suku berikutnya ya. Berarti 51 sampai ke 100 ya. Anggap ini 100 ya. 100 2.900. Suku pertama dari barisan tersebut adalah yang ditanya suku pertamanya ya. Oke, ingat tadi SN N per 2 ya. 50 dibagi 2, 25. Karena suku pertamanya belum tahu, kita pakai yang N per 2 dikali 2A plus N-1 beda ya. Jadi dikali 2A plus N-1. 50 kurang 1, 49. Beda ya. 100, berarti 100 bagi 2, 50. Dikali 2A, 100 kurang 1, jadi 99 beda ya. Nah, kita sederhanain dulu aja nih ya. Sama-sama dibagi 25. 200 dibagi 25 jadi 8 ya. 8. Ini kita bagi 50 sama-sama 0. 29 dibagi 5 itu 5, sisa 4. 40 dibagi 5 8 ya. Oke, berarti ini udah bisa kita coret ya. Nah, kita eliminasi yang bawah dikurang yang atas. 58 dikurang 8 jadi 50 ya. 2A dikurang 2-nya habis. 99 dikurang 49. Berarti 50 B ya. Maka B-nya bedanya 1. Nah, gimana nyari A-nya? Cari A-nya gimana? Yuk, cari A-nya gimana? Ini kan udah dari persamaan nih, ya. Dari yang atas. Dari yang atas kan persamaan yang di atas 8 sama dengan 2A ditambah 49B, ya. Kalau 49 ini pindah ke kiri deh ya. 8 dikurang 49B. 2-nya turun ke bawah. Ya, ini sama dengan A ya. Jadi A-nya sama dengan 8 dikurang 49 kali B, B-nya 1 ya. Dibagi 2. 8 dikurangi 49 min 41 dibagi 2. 40 dibagi 2, 20 ya. Min 20 setengah. Min 20,5. Jadi jawaban yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau udah kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya. Jika rusuk kubus 6 cm, jarak antara C ke bidang BDG ya. BDG kita buat dulu bidang BDG ya. Aduh, kok bapak nih berhenti nih. Dah. Aduh, apa ini? Oke, bidang BDG. Ya, dari C ke bidang BDG ya. Kita tarik garis bantu dari titik tengah BD ke titik G ya. Terus kita buat garis. Nah, C ke bidang BDG, ini misalnya titik P ya. Berarti C ke garis PG ya, PG. Ini harus
harus tegak lurus ya. Jadi kita buat segitiga deh ya. Kita buat segitiga. Ini titik G, ini titik C, ini tadi titik P ya. Ini tegak lurus. Misalnya ini titik X deh ya. Berarti ditanya jarak CX ya. Nah, CP kan setengah dari AC ya. CP itu setengah dari AC. AC kan diagonal bidang ya. Kalau rusuknya 6, berarti setengah dari 6 akar 2 ya. Atau 3 akar 2. Lalu kita cari jarak ini, GP ya. GP pakai Pitagoras ya. GP. Pitagoras ini kan tadi yang PC-nya 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 kuadrat ditambah yang tegaknya ya, CG. CG itu kan rusuk kubus ya, 6 kuadrat. Oke, jadi berapa tuh? 3 akar 2 kuadrat, 9 dikali 2 ya. 9 dikali 2, jadi 18. Tambah 6 kali 6 kuadrat, 36. Ini berarti akar 54 ya. Akar 54 itu 9 kali 6, jadi 3 akar 6 ya. GP udah dapat, terus cari apa lagi? Cari ini CX ya. CX ini kan bisa pakai luas segitiga ya. Luas segitiga alas kali tinggi. Kalau alasnya PG, tingginya CX ya. Atau pakai perbandingan boleh juga ya. Kalau alasnya yang PC tadi kan 3 akar 2 ya. 3 akar 2 dikali tingginya akar 6 ya. Nah, alasnya tadi PG-nya 3 akar 6. 3 akar 6 ya. Jadi tinggal di akar 6 coret. Sorry, ada yang salah nih. Tingginya bukan akar 6 nih salahnya ya. Tinggi CG ini 6 ya. 6. Oke, 3-nya bisa dicoret. Akar 2 dibagi akar 6 dibagi akar 2 jadi akar 3 ya. Ini jadi akar 3. Sama-sama berhenti. Sama-sama kita kali akar 3. Kali akar 3 kali akar 3. Loh. Akar 3 per akar 3. Akar 3 ya. 6 dibagi 3, 2 akar 3. Ya, jadi CX-nya adalah 2 akar 3. Yang C. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nilai X dengan nilai X-nya lebih besar dari 4 yang memenuhi ini. Ingat kalau fungsi pangkat ya, fungsi X pangkat GX misalnya itu lebih besar dari fungsi X pangkat HX ya. Ada dua kemungkinan ya. Kalau fx-nya besar dari 1, maka tanda ketidaksamaan tetap ya. Jadi si GX lebih besar dari HX. Tapi kalau si fx-nya di antara 0 dan 1, tanda ketidaksamaan berubah ya. Si GX jadi lebih kecil dari HX. Oke, satu-satu. Kita coba yang X min 4-nya di antara 0 dan 1 dulu ya. Kalau min 4-nya pindah ruas ke kiri dan kanan, berarti X-nya di antara 4 dan 5. Oke, kalau di antara 0 dan 1, tanda ketidaksamaan berubah ya. Jadi si X kuadrat min 4 tadinya lebih besar berubah jadi lebih kecil ya. Ini kan akar tuh pangkat setengah, berarti X min 5 per 2. Oke, kita
2-nya kita kali ke kiri ya. Jadi 2x kuadrat min 4 kali 2, min 8. X min 5-nya kita pindahkan kiri jadi min X tambah 5. Ini kecil dari 0. Jadi 2X kuadrat min X. Min 8 tambah 5 jadi min 3 ya. Kecil 0. Kita faktorkan. 2X kuadrat, 2X kali X. Nah, 3-nya sebelah mana nih? 3 sebelah sini ya. 3, 2, selisih 1. Oke. Yang tengah min berarti yang 3 yang min ya. Yang 2 yang plus. Berarti pembuat nolnya ini di antara min 1 dan 3/2 ya. Nah, syaratnya lihat. Syaratnya di antara 4 dan 5. Ya. Ini di tengah-tengah sini. Syaratnya 4 dan 5 di sebelah sini. Ya. Jadi nggak ada irisannya ya. Ini kosong ya. Tidak ada irisannya. Yang kedua, kalau fx-nya besar dari 1 atau x min 4-nya itu besar dari 1, min 4-nya pindah luas, x besar dari 5. Maka gx-nya tetap lebih besar dari hx ya. X kuadrat min 4 lebih besar dari x min 5/2. Oke, ini sama caranya. Difaktorkan sama juga tadi. Prosesnya dari baris yang di sebelah kiri ini sama ya. Jadi 2x min 3 kali x plus 1. Tapi sini jadi lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0 berarti lebih kecil dari min 1 dan lebih besar dari 3/2. Nanti diiris dengan yang lebih besar dari 5 syaratnya tadi ya. Lebih besar dari 5. Nah, jadi irisannya mana? Ya, ini irisannya ya. Jadi jawabannya yang X besar dari 5. C. Ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Banyaknya solusi bilangan bulat dari sistem pertidaksamaan kuadrat. Ya, ini ada 3 ya. Yang pertama x kuadrat min 5x min 84 kecil sama dengan 0. Dua bilangan dikalinya hasilnya 84, selisihnya 5. 7 sama 12 ya. 7, 12. Karena ini min berarti beda tanda ya. 1 plus 1 min. Di soalnya min berarti yang besar yang min. Ini plus ya. Kecil 0. Lebih kecil berarti di antara ya. X-nya di antara min 7 dan 12. Oke, itu yang pertama. Yang kedua 2x kuadrat. Ini kita bagi 2 aja, kelipatan 2 semua ya. X kuadrat min 3x plus 5 lebih besar 0. Nah, untuk persamaan kuadrat yang koefisien yang A-nya sama C-nya itu sama tandanya, curiga ya. Kita cek diskriminannya, jangan berburu difaktorkan ya. D, B kuadrat, berarti 3 kuadrat 9. Dikurang 4 kali A, A-nya 1 kali C. Berarti 4 kali 5, 20. Nah, 9 kali 20 kan negatif ya. Berarti D-nya negatif. Ya, berarti nggak ada akar realnya ya. Karena D negatif, ini kan lebih besar dari 0 ya. Ingat kalau di fungsi kuadrat itu D negatif itu bisa selalu di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau A-nya positif, berarti yang definite positif ya. Kalau A-nya negatif, dia definite negatif. Nah, ini kan A-nya positif ya. Karena A-nya positif, berarti berapapun nilai X kalau kita masukkan jadi positif ya. Ini berarti semua
semua X real memenuhi ya. Semua X real ya. Kok ini macet. Oke, semua X real memenuhi. Bolpennya macet. Nah, oke. Sekarang yang ketiga. Ini min 3x kuadrat, kita kali negatif aja ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 dikali negatif, tanda pertidaksamaan jadi berubah ya. Oke, tinggal kita faktorkan. 3x sama x ya. 1 itu 1 kali 1. Karena tengahnya min, berarti dua-duanya min ya. Lebih besar berarti pisah ya. Pakai yang atau ya. X kecil dari atau X besar dari ya. Yang sebelah kiri sepertiga, ini sebelah kanan 1. Berarti ini sepertiga ya. Sama dengan ini besar 1. Sampai sini ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ini tinggal kita buat garis bilangan buat cari irisannya ya. Yang pertama di antara min 7 dan 12. Min 7 dan 12 ya. Di antara tengah-tengah ya. Yang kedua itu semua X. Yang ketiga di antara kecil dari sepertiga. Kecil dari sebelah kiri ya. Terus lebih besar dari 1. Nah, tinggal cari irisannya deh ya. Yang memenuhi. Jadi cuma ini aja ya. Yang ditanya, oh banyaknya solusi bilangan bulat ya. Oke, ini kan semua pakai sama dengan. Berarti termasuk dari min 7 ya. Min 7, terus makin besar min 6, ya. Min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Terus 1 masuk nggak? 1 di sini masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 20 ya. 20 bilangan. Yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Misalkan X1 dan X2 merupakan akar-akar positif dari persamaan X kuadrat min MX plus N. Nah, jika X1 kuadrat minus X2 kuadrat sama dengan min 3, terus X1 banding X2-nya 1:2, maka M banding N-nya berapa? Ya. Oke, kalau persamaannya X kuadrat minus MX plus MN, ya. Jumlah akarnya apa nih? X1 tambah X2. Min B per A ya. Min ketemu min M jadi M per 1. X1 kali X2-nya C per A. N dibagi 1. N ya. Nah tadi kan X1 banding X2-nya 1:2 ya. Kalau kali silang 2X1 sama dengan X2 ya. Atau X2 sama dengan 2X1. Oke, kita gunakan yang diketahui yang ini. Yang selisih kuadrat ya. X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. X2-nya kita ganti aja langsung ya. 2X1 kuadrat itu min 3. 2X1 dikuadratkan jadi 4 ya. 1 dikurang 4 jadi min 3 X1 kuadrat. Ini min 3. Sama-sama kita bagi min 3 ya. Jadi 1 ya. Jadi X1-nya plus minus 1 ya. Nah, kalau kita pakai plus 1 ya. Kalau X1-nya plus 1, X2-nya kan tadi 2 kali X1 ya. X2-nya berarti 2 dikali 1, 2 ya. Kalau X1-nya kita gunakan yang min 1, X2-nya 2 dikali min 1, min 2. Yang ditanya M
dibagi N ya. M dibagi N. M-nya kan X1 tambah X2 tadi ya. X1 tambah X2. Ini X1 kali X2. Ya, tinggal kita substitusi. Ya, 1 tambah 2 dibagi 1 kali 2. Jadi 3/2. Ada yang kurang jelas? 3/2 itu berapa? 1,5 ya? Yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika diketahui, ini tentang harga mutlak. Suatu persamaan berikut, minus harga mutlak X ditambah 3 harga mutlak X min 1 dikurang 2 harga mutlak X min 2 sama dengan X plus 2. Ini pembuat batasnya 0 ya. Ini batasnya 1 pembuat 0-nya. Ini batasnya yang 2 ya. Berarti mulai dari yang sebelah kiri 0 ya. Untuk X kecil 0 ya. Berarti kan ini negatif ya. Kalau negatif berarti min dari min X gitu ya. Min dari min X. Ini berarti juga sebelah kiri jadi negatif ya. Ditambah 3 dari min dari X min 1. Dikurang 2. Ini juga negatif kan sebelah kiri. Negatif dari X min 2. Sama dengan X plus 2. Nah, ini pelan-pelan aja ya. Min dikali min X jadi plus X. Ini kan min X dikali 3. Ya. Min X dikali 3 jadi min 3X. Ini plus 1 dikali 3 jadi plus 3. Lalu min X dikali min 2 plus 2X. Min 2 dikali plus 2 jadi min 4 sama dengan X plus 2. Oke, ada sebelah kiri ada X sama X bisa dicoret ya. Lalu min 3X plus 2X jadi min X. 3 dikurang 4 min 1 pindah ruas jadi tambah 1. 2 tambah 1, 3. Berarti X-nya min 3 ya. X kecil 0, X min 3 berarti memenuhi ya. X min 3. Nah, berikutnya range ini ya. Di antara 0 dan 1. X-nya lebih besar dari 0, tapi kecil atau sama dengan 1 ya. Oke, kita masukkan. Berarti ini jadi positif yang batas yang pertama ya. Jadi min X. Yang ini tetap seperti yang tadi ya, seperti yang di atas. Ditambah. Ini langsung aja ya. Ini kan tadi udah kita hitung nih ya. Yang ini ya. Ditambah 3 plus 2X. Yang ini juga sama, yang sebelah kanan ya. Min 4. Jadi X-nya kemana nih? Oke. Oh, ini salah. Sorry. Nah, ya ini harus yang kesini ya. Ini kesini, ini yang ini ya. Nah. Oke, ini jadi min 3X ya. Ini min 3X tambah 3. Ditambah 2X min 4 sama dengan X plus 2 ya. Oke. Min 4X ditambah 2X. Jadi min 2X pindah kiri. X-nya jadi min ya. Min 3X. 3 dikurang 4. Min 1 pindah ruas. Jadi plus 1 tambah 2. 3. Berarti X-nya
min 1 ya. X-nya min 1. X sama dengan min 1. Sedangkan syaratnya di sini ya. Jadi nggak memenuhi ya. Oke, yang ini tidak memenuhi. Karena nggak sesuai dengan syaratnya ya. Oke, yang berikutnya range 1 sampai 2 ya. X di antara 1 kecil sama dengan 2. Oke. Yang sebelah kiri dilepas minus X. Ini tandanya juga dilepas karena negatif ya. Jadi min X plus 3X min 3. Nah, yang ini yang tengah minus 2X. Jadi dikali negatif ya. 2 plus 2 plus 2 dikali X, 2X plus 2-nya dikali min 2, jadi min 4. Sama dengan X min 2. Oke, kita tinggal jumlahkan X-nya, kita gabungkan. Min X tambah 2X jadi plus X. Ya. Lalu X-nya pindah ke kiri. Ini min X, ini adalah, 2X, 4X pindah kiri jadi 3X ya. 3X min 7 pindah ruas jadi plus 7. 7 kurang 2. Oke, ini berapa? Min 3, min 4. Min 7 tambah 2. Min 9 ya. Ini plus. Min 9. Min 9. Berarti X-nya min 9 dibagi 3. Min 3 ya. Nah, di sini jaraknya nggak memenuhi ya. Apa syaratnya? Di sini X plus min 3. Syaratnya X-nya di antara 1 dan 2. Ini jadi tidak memenuhi ya. Oke, yang keempat. Yang keempat lebih besar dari 2 ya. X besar dari 2. Berarti semuanya positif. Tinggal kita lepas aja ya. Ini min X. Yang tengah tinggal dikali ya. 3X di min 3. Ini min 2 tinggal dikali juga ya. Min 2X, min 2 kali min 2 plus 4. Sama dengan X plus 2. Oke, tinggal kita gabungin. 3X dikurang 2X. Itu X ya. Ini sebelah kanan ada X juga. Jadi min X sama dengan min 3 tambah 4, 1. Pindah ruas. Jadi 1 ya. X-nya sama dengan min 1. Nah, syaratnya X besar 2. Ini X min 1. Jadi tidak memenuhi juga ya. Jadi penyelesaian cuma X sama dengan min 3. Yang ditanya banyaknya solusi. Jadi cuma 1 ya. X min 3. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika dari persamaan integral ini ya sama dengan ini ya. Min 2x diperoleh fx-nya sama dengan 0. Nah, kita integral dulu aja ya. Integral. Ini pangkat 2, jadi tambah 1 kan, t pangkat 3. 12 bagi 3 itu 4 ya. Tambah, ini t jadi t kuadrat. 40 dibagi 2 itu 20. Ini 29t ya. Batasnya dari ini 1 sampai 4. Oke. Oh, ini salah nulis nih, bukan min 1. Bukan 1 sampai 4 nih ya. Min 1 sampai X nih ya. Min 1 sampai X. Min 1 sampai X sama dengan, oke, ini kan X plus 2, akar tuh X 2 pangkat setengah ya. Sama-sama X plus 2, jadi min 4 dikali pangkatnya maju ke depan. Ini X plus 2 logaritma X plus 2 dikurang 2X ya. Ini kan udah sama, ini sama aja 1 ya. Oke, tinggal kita masukkan fungsi X. Dikurangi fungsi min 1 ya. 4X pangkat 3 ditambah 20X kuadrat ditambah 20X. Dikurang fungsi min 1. Min 1 pangkat ganjil min ya. Jadi min 4
Min 1 kuadrat jadi plus 1 kali 20. Min 1 kali 20 ini 29. Jadi min 29. Oke, min 4 kali setengah jadi min 2. Min 2x. Oke. Jadi gimana nih? 4x pangkat 3 ya. 4x pangkat 3 plus 20x kuadrat plus 20x. Nah, ini kita hitung ya. Ini min 33 tambah 12. Jadi min 20, sorry. Min 13. Ketemu min jadi plus 13 ya. Plus 13. Ini pindah ke kiri. Jadi min plus 2 plus 2x ya. Sama dengan 0. 2x tambah 20. Ini 2 tambah 3, 15 dulu, sorry. 2x tambah 20, 22 ya. Oke. Ini kita gabungin aja nih ya. 22x ya. Nah, dibagi oleh ini. X kuadrat plus 2x plus 2. Jadi fungsi kita bagi pakai pembagian biasa aja ya. X kuadrat plus 2x plus 2. Ini 4x pangkat 3 plus 20x kuadrat plus 20x. 22x ya. Tambah 15. Oke, 4 dibagi 4x pangkat 3 dibagi x kuadrat. Hasilnya 4x ya. 4x dikali x kuadrat 4x pangkat 3. 4x dikali 2x 8x kuadrat. 4x dikali 20 tadi berapa ya? 22 ya. 22. 4 kali 22 jadi 88. Ya. Oh, sorry, bukan kali yang ke sana dong. Kok jadi kali ke sana sih? 4x dikali plus 2, kan kali pembaginya ya. Ini plus 8x ya. Oh, dikali sama depannya doang, Pak? Iya, 4x dikali 4, kali 1, 4x pangkat 3. 4x dikali 2x, kan 8x kuadrat ya. 4x dikali plus 2, itu 8x. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, tinggal dikurangi hasilnya. Ya, sisanya berarti 12x kuadrat. Ini 22 plus 8. 14x ya. Ini plus 15. Oke, kita bagi lagi. Koefisiennya 12 dibagi ini jadi plus 12 ya. 12 kali x kuadrat, 12x kuadrat. 12 kali 2x. Ini 24x. 12 kali 2, 24. Jadi kurang. Ini min 9. Ini ada yang salah nih tengah-tengah nih. Ini min 10. Ada yang salah. Nggak teliti di mana ini. Sebentar, 20x kuadrat. Tadi 29. Ya. Ini bukan 20x nih ya. Ini 29x ya. 29x. Nah, ini 29 dikurang 2. Oh, tambah 2. Ini 31 ya. 31x. Ini 31. Sorry. 31 kurang 8 jadi 23 ya. Ini 23. Nah, 23 kurang 24 jadi minus x. Nah, sip. Jadi yang C ya. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Misalkan X, Y bilangan bulat yang memenuhi sistem persamaan berikut.
X kuadrat minus XY plus 3Y kuadrat plus 2X min 5Y min 4. Persamaan keduanya X tambah 2Y sama dengan 4. Maka X kuadrat min Y kuadrat. Ini yang gampang. Yang keduanya kita X sama dengan 4 min 2Y aja ya. Lalu kita substitusi ini ya. Substitusi ke persamaan yang pertama. Oke, X-nya kita ganti yang ini ya. Jadi 4 min 2Y kuadrat dikurang X-nya kita ganti itu ya. 4 min 2Y kali Y ditambah 3Y kuadrat ditambah 2 kali 4 min 2Y dikurang 5Y dikurang 4 sama dengan 0 ya. Oke, kita kuadratkan. Jadi 16 dikurang 2 kali 2 kali 4, 16Y. 2Y dikuadratkan, jadi 4Y kuadrat. Ini Y kali 4, 4Y min ya, min 4Y. Min 2Y kuadrat kali min, plus 2Y kuadrat. Plus 3Y kuadrat. 2 kali 4, 8. Min 2 kali 2, min 4Y. Min 5Y, min 4. Oke, kita gabungkan Y kuadratnya. 4 ditambah 2 tambah 3. 9Y kuadrat. Lalu yang Y-nya ya. Minus 16, min 4, min 20. Min 20 ini min 9 ya. Jadi min 29Y. Lalu konstantanya 16 tambah 8, 24. Kurang 4. Jadi 20 ya. Plus 20 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. 9Y dikali Y ya. 2 angka dikali 20, selisihnya jumlahnya 29 jumlahnya. 20 kali 1 aja bisa nih ya. 20 sama 9, 29 kan? Min ya. Berarti Y-nya 20 per 9 atau Y-nya sama dengan 1. Nah, yang diminta bilangan bulat ya. Jadi yang dipakai yang Y1 ya. Kalau Y-nya 1 tadi kan di soal, di sini di atas, X-nya sama dengan 4 dikurang 2Y kan. 4 dikurang 2 kali 1 dikurang 2, berarti 2 ya. Yang ditanya X kuadrat dikurang Y kuadrat. X-nya 2, berarti 4 dikurang 1 kuadrat 1. 4 kurang 1, ya 3. D. Ada yang kurang jelas? Jelas ya. Oke. Memang perlu ketelitian ya. Salah sedikit kayak tadi saya di atas, ya turun ke bawah salah semua deh ya. Teliti menguraikan, teliti mengeliminasi ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Fx dan Gx ada dengan F0 kali G0 sama 0 ya. Itu diketahui. Memenuhi persamaan matriks berikut. Nilai dari F4. Nah, kita hitung baris 1 kali kolom 1 dan baris 2 kolom 1 aja ya. Ini kan yang kolom 2 hasilnya 0, 0 ya. Oke, baris 1 dikali kolom 1 berarti Fx dikali G aksen X ya. G aksen X. Terus ditambah Gx F aksen X ya. Gx ini baris yang angka kedua kan. Sama dengan 4x pangkat 3 min 8x. Lalu yang baris kedua dikali kolom 1. G aksen X min 1 kali F aksen. Min F aksen X sama dengan 4 ya. Oke, gimana langkah berikutnya? Ini
persamaan 1, ini persamaan 2. Gimana langkah berikutnya? Yang atas ini kan turunan dari ini nih. Ingat kalau Y sama dengan UV, ya. Y aksennya kan U aksen V plus UV aksen, ya. Jadi yang atas ini kan turunan dari Fx Gx, ya. Fx kali Gx. Ini kan sama dengan 4x pangkat 3 minus 8x, ya. Kalau keduanya ruas kiri dan ruas kanan kita integral, ya. Ini integral aja, di integral, ya. Berarti jadi ini fx gx, ya. Fx gx x pangkat 3 diintegral jadi 4, ya. 4 dibagi 4, 1. X jadi x kuadrat, 8 dibagi 2 jadi 4, ya. Plus C. Nah, diketahui F0 G0 0, ya. F0 G0 adalah 0. Berarti X-nya kita masukkan 0. 0 dikurang 0. Kan di sini hasilnya 0, ya. Berarti C-nya sama dengan 0. Lalu Fx-nya tadi ini kan Fx Gx adalah, ya, X pangkat 4 Fx Gx. Sama-sama punya unsur X kuadrat. X kuadratnya kita keluarin, ya. X pangkat 4 dibagi X kuadrat jadi X kuadrat. Min 4X kuadrat dibagi X kuadrat jadi min 4, ya. Ini, X kuadrat min 4-nya bisa kita uraiin kan, ya. Selisih kuadrat. X plus 2 dikali X min 2. Nah, yang mana Fx, yang mana Gx, ya. Nah, supaya memenuhi unsur yang kedua nih, ya. Yang kedua, kan turunannya kalau dikurang jadi 4, ya. Kalau dikurang jadi 4. Ingat, kalau dikurang min 2, ini kan jadi positif 2. Kalau 2 dikurang min 2, jadi plus 4. Jadi si Fx-nya pakai yang negatif, ya. Fx-nya kita pakai yang negatif, Gx-nya yang positif, ya. Si Gx-nya yang positif, ini kita X kuadrat kita pecah jadi X dikali X plus 2, sedangkan Fx-nya X dikali X min 2, ya. Ini dapatnya dari sini, ya, untuk memenuhi persamaan yang kedua. Oke, yang ditanya F4, ya, berarti kita pakai yang bawah. Ya. F4, X-nya kita ganti 4. Jadi 4 dikali 4 kurang 2. 4 kali 2, 8, ya. Jadi jawabnya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Simak soalnya seru-seru, ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, limit. Tentang limit. Limit X mendekati 0 untuk ini soalnya. Ini dia apa ini? Kita kali akar sekawan, ya. Kita kali akar sekawan. Berarti kita kali dengan yang plus, ya. Akar sin 2X plus 1 dengan plus akar tan 2X plus 1. Ini sama juga, ya. Sin 2X plus 1 ditambah akar tan 2X plus 1. Oke, tinggal kita hitung. Ini A min B kali A plus B. Jadi A kuadrat min B kuadrat, ya. Jadi sin 2X plus 1 dikali A kuadrat, ya, yang tadi. A min B kali A plus B. A kuadrat dikurang B kuadrat, ya. Jadi akarnya hilang.
sin 2x plus 1 dikurang tan 2x min 1, plus 1 dibagi x pangkat 3 akar, ini kita gabungin ya, x kuadrat, sorry, saya kurung ini ya, akar sin 2x plus 1 ditambah akar tan 2x plus 1. Nah, sip. Plus 1 dikurang 1, habis ya. Jadi sin 2x dikurang tan 2x. Saya urai di bawah nih. Sin 2x tangen itu kan sin per cos ya. Sin 2x per cos 2x. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, ya. Kalau kita samakan penyebutnya, jadi ini per cos 2x ya. Jadi sin 2x kali cos 2x ya. Sin 2x. Sama-sama punya sin 2x nih. Keluarin deh. Cos 2x min 1. Ya. Sin 2x cos 2x dikurang sin 2x ya. Ingat cos 2x itu apa? Cos 2x bisa 2 cos kuadrat x ya. 2 cos kuadrat x min 1. Bisa juga 1 min 2 sin kuadrat x ya. Nah, kalau cos 2x-nya kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x ya. Jadi apa? Ini 1 min 2 sin kuadrat x. Cos 2x min 1. Cos 2x 1. Jadi 1 kurang 1-nya habis ya. Ini 1 min 1-nya habis. Jadi min 2 sin kuadrat x yang atas. Yang atas min 2 sin kuadrat x dikali sin 2x ya. Dibagi cos 2x. Wih, seru. Oke. Jadi kita ubah yang atas. Yang atas diubah jadi yang ke bawah nih ya. Min 2 sin kuadrat 2x ya. Min sin kuadrat 2x ya. Dikali sin 2x. Sin 2x dibagi ini x pangkat 3 dikali akar sin 2x plus 1 ditambah akar tan 2x plus 1. Kita tinggal pisahin aja nih biar gampang. Yang min 2-nya, ya, min 2-nya pisahin ke yang sini nih ya. Jadi sama dengan min 2 per akar, ini limitnya saya nggak tulis ya, sin 2x plus 1 ya. Plus akar tan 2x plus 1 dikali min 2 sin, sorry min 2 aja nggak lagi, sin kuadrat 2x sin 2x ya, per x pangkat 3. Nah, kalau kita masukkan x-nya 0, ya, ini jadi sama dengan sin 0 kan 0 ya, 1. Yang ini 1, ini 1 ya. Oke. Jadi saya geser dulu deh, nggak usah ya. Saya hapus. Ya. Jadi ini min 2 dibagi 1 tambah 1. Lalu kita masukkan 0. Yang sebelah kanan. Ini min 2 sin kuadrat. Ini kan jadi, kalau di limit jadi 1 ya. Ini sin kuadrat limit ini 2 coret ya. Jadi dikali 2 ya. Ingat yang limit x mendekati 0, sin x per x itu kan 1 ya. Jadi hasilnya min 2 dibagi 2, min 1. Min 1 kali 2 jadi min 2. Ya, yang C ya. Seru-seru. Ada yang kurang jelas?
Jelas, Pak. Muter-muter nih. Kalau yang di soal SBP tahun lalu, kalau bukan simak sih limitnya limit yang lebih sederhana ya. Oke, ke soal berikutnya. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 2PX kurang PX kuadrat tambah 7P min 6 sama dengan 0. Nilai P agar persamaan kuadrat mempunyai dua akar berlawanan tanda. Berarti yang satunya plus, yang satunya min ya. Kalau plus dikali min jadi min ya. Jadi X1 kali X2-nya itu negatif ya. X1 kali X2 negatif. X1 kali X2 itu kan apa? C per A ya. C per A. C-nya kan ini nih. Ya. C-nya ini. A-nya 1. Berarti min P kuadrat ditambah 7P dikurang 6. Dia negatif ya. Kita kali negatif biar enak. Jadi P kuadrat min 7P plus 6. Jadi positif ya. Kita faktorkan. Difaktorkan jadi P min 1, P min 6. Ya, karena lebih besar berarti pisah ya. P kecil 1 atau P besar 6. Nah, berikutnya gimana? Kan punya dua akar ya. Punya dua akar yang berbeda kan. Berarti syarat keduanya D-nya harus lebih besar dari 0 ya. D, B kuadrat. Diskriminan B kuadrat berarti 2P kuadrat. Jadi 4P kuadrat. Dikurang 4 kali A kali C. A-nya 1, C-nya tadi min P kuadrat ditambah 7P dikurang 6. Ya. Ini harus lebih besar dari 0. Oke, 4P kuadrat ditambah 4P kuadrat. Jadi 8P kuadrat ya. 4P, ini min 4 di 8P kuadrat. Terus, lebih enak ini ya. Jadi ya. Ini kan semua sama-sama bisa dibagi 4 ya, biar lebih sederhana ya. Ini bagi 4, nah 0 dibagi 4, 0 ya. Oke, P kuadrat tambah P kuadrat jadi 2P kuadrat. Terus min 7P ya. Min ketemu min jadi plus 6. Lebih besar dari 0 ya. Oke, kita faktorkan 2P kali P ya. 6 itu 3 kali 2. Jumlahnya 7, 3 sama 2 ini ya. Ini min sama min. Lebih besar, pisah juga ya. Berarti P lebih kecil dari 3 per 2 atau P-nya lebih besar dari 2. Oke, diiris ya. Diiris yang 1 sampai 6. Ya. Kecil 1, besar 6 ya. Yang kedua, kecil dari 3 per 2. 3 per 2 di sebelah kanan 1. Kecil dari 3 per 2, besar dari 2. Nah. Jadi irisannya mana? Yang ini ya. Kecil 1 sama besar 6 ya. Kecil 1 besar 6. Berarti jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke. Kalau yang butuh video rekamannya, nanti PM saya ya. Langsung saya share. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.